Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia nikmat yang luar biasa untuk kita semua, untuk para pemirsa semua pencinta LSK FM 107,9. Para pemirsa di rumah, semoga kita senantiasa sehat selalu dan diberi hidayah, petunjuk, kekuatan, dan diberi keberkahan untuk kita sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, para pemirsa sekalian, di petang hari Rebo pekan hari ini, ya, pada tanggal 8 Juli, kita masih berlanjut pada episode ke-21, bagian ke-21 pekan kemarin. Sekarang adalah bagian ke-22, maksudnya begitu. Pada pekan yang kemarin, ya, dimana kita melangkah terus bagaimana belajar Islam dari awal, ya, yaitu kita secara berurutan belajar Islam dari rukun Islam, bunyal Islam alal khamsin, dari syahadat, salat, dan zakat, sedekah, ya. Sekarang pada episode yang ke-21 pekan kemarin, ya, kita sudah pada bagian di mana, ya, Syamu Ramadan, ya, Syamu Ramadan, ya, kaitannya dengan sholat, dan sholat berkaitan dengan syahadat. Syahadat kaitannya dengan iman, keyakinan dimantapkan dengan sholat sebagai latihan pembinaan alat peningkatan kualitas iman, yaitu as-sholatu mirajul mu'minin. Dengan sholat diupayakan iman menjadi meningkat dan diwujudkan iman itu bukan sekedar omon-omon, tapi dalam bentuk sosial, bagaimana hubungan dengan masyarakat sekitar, ya, terutama kita dalam saling membantu dengan sedekah dan zakat. Berarti 3 rukun Islam sudah dilalui, dan rukun Islam keempat yaitu Syamu Ramadan, ya, kita sudah bahas kemarin, dan kita di bagaimana kemudian menata, ya, memahami betul suasana Ramadan, menjadikan kita bukan sekedar iman yang telah terbina melalui sholatnya, tapi justru dengan Ramadan akan merubah iman kita menuju ke arah takwa. Wah, luar biasa konsep Islamnya. Menjadi manusia yang berkualitas, ya, manusia yang penuh dengan ketaatan dan kepatuhan. Nah, kalau kualitas takwa ini dijadikan sebagai modal dasar, ya, untuk calon pemimpin bangsa, wah, alhamdulillah, negeri ini tidak akan kacau dan rusak oleh mereka-mereka yang tidak memiliki wawasan ketakwaan. Rusak negeri ini, ya, apalagi mentalitasnya orangnya munafik, tukang munafik. Itu ada 3 ciri, yaitu pembohong, ya, tidak amanah, dan ingkar janji. Kalau pemimpin yang model gini, ambruk, rusak negeri kita ini, ya. Pemimpin yang fasik saja akan diazab sama Allah, apalagi pemimpin yang munafik, ya. Lihat saja mereka yang berkualitas munafik. Wahai para pemimpin, ya, mari, ya, kalau ngomongnya di bulan Ramadan enak, ayo sadar melalui Ramadan, ayo bina melalui Ramadan menuju ke arah takwa. Ayo, yang merasa banyak dosa, minta ampun di bulan Ramadan, apalagi Lailatul Qadar. Nah, kemarin kita bicara kaitannya dengan Lailatul Qadar, malam kepastian, malam penentuan, malam perencanaan, malam konsepsi, malam penuh dengan sesuatu yang mulia. Ya, karena turunnya Al-Quran ini
Dengan Al-Quran kita hidup menjadi mulia. Al-Quranul Karim, ya, Quran yang bisa memuliakan kita. Nah, disitulah ya, ketika memang Allah turunkan Al-Quran, disampaikan kepada Nabi Muhammad yang saat itu tidak tahu apa-apa, tidak tahu mahal kitab, tidak tahu apa itu Quran, tidak apa itu konsep bagaimana membangun ya pribadi manusia, membangun masyarakat, membangun sebuah bangsa. Tapi melalui turunnya Al-Quran, maka Rasulullah memiliki satu kemampuan yang luar biasa. Makanya menggigil, minta jamiluni, selimuti aku, minta kepada istrinya Siti Khadijah seperti itu. Karena luar biasa ya. Makanya turunnya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam kepastian, malam yang tiada tanding ya. Nilai bobotnya 1000 bulan. Kalau orang cari pahala, ya pahala yang 1000 bulan. Kalau orang yang memiliki semangat perjuangannya, bagaimana bersemangat berjuang, semangatnya, ya semangat yang luar biasa, ya semangat yang sampai semangat hidup penuh perjuangan sampai 1000 bulan yang akan datang 82 tahun kemudian. Wah, luar biasa. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika Al-Quran turun ya dari langit dibawa oleh malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad merasakan ada satu perubahan ya, perubahan yang luar biasa. Nah, pada bulan Ramadan ya, bulan Ramadan umat Islam banyak membaca Quran, tadarus, tadabur terus ya, kemudian semangat, kebanyakan oleh para ustadz ya dikatakan semangat membaca Al-Quran, satu huruf itu 10 kebajikan, 10 pahala ya. Satu huruf. Wah, Al-Fatihah basmalahnya aja udah 19 huruf, berarti udah 190 kebaikan pahalanya. Baru membacanya saja sudah dapat pahala. Tapi kalau hanya sekedar mendapat pahala saja, membaca saja tanpa tahu isinya, tanpa kita pahami dan seterusnya, maka kita masih kurang bergairah, kurang semangat, kurang menjadi sebuah bagaimana ke depan. Ya. Masa depannya bagaimana? Apakah cukup dengan membaca dapat pahala? Nah, disinilah maka Ramadan itu banyak di mana-mana dikaji Al-Quran, dipahami Al-Quran, sehingga ya luar biasa orang-orang tertentu mendapatkan isi kandungan Al-Quran ya, bagaikan ya satu pencerahan, pemahaman ya, dalam kepalanya ada sebuah kecerdasan spiritual ya, dalam hatinya, batinnya akan mewujudkan mentalitas yang dibarengi dengan karakter ya, amal ya, amal soleh ya, kesolehan sosial. Wah, luar biasa. Itulah Al-Quran ya. Tanazzalul malaikatu warruh ya, turunnya malaikat malam itu, dan ruh ya, malaikat Jibril bawa apa? Bawa Al-Quran. Al-Qurannya itu apa fungsinya? Sebagai spirit, sebagai ruh ya. Al-Quran sebagai apa? Sebagai hudan, petunjuk. Sebagai apa? Sebagai pembeda, furqan. Nah, disinilah dari syahadat, salat, zakat, dan syam Ramadan, di bulan Ramadan ini, orang-orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar, malam konsepsi, malam yang malam penuh dengan semangat yang luar biasa, sehingga di sana munculnya sebuah khairum min alfi syahrin ya, lebih baik daripada 1000 bulan, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita mendapatkan di satu malam itu satu pengetahuan, pemahaman Al-Quran di bulan Ramadan, di mana kita belum tahu apa-apa, kemudian Allah kasih hidayah,
memahami satu ayat, dua ayat, tiga ayat, mungkin juga banyak ayat yang kita pahami karena kitanya luar biasa paham tentang Al-Quran, ataupun setidaknya memahami satu ayat yang kemudian pencerahan dalam pola pikirnya, dan akhirnya luar biasa. Orang yang dibekali Al-Quran ini, dia akan memiliki semangat. Kalau pahala 1000 bulan, kalau semangat, kehebatan, kecerdasan, akan mampu melawan 1000 orang-orang munafik, 1000 orang-orang ya, musyrik, mampu bertanding ya, dengan mereka yang tidak berquran. Nah, disinilah luar biasa ya. Jadi Al-Quran itu membuat kita menjadi orang yang luar biasa ya, orang yang luar biasa. Contohnya ketika Sayyidina Umar masih dolim, masih durjana, masih banyak durhakanya, ketika dia mendengarkan adiknya Fatimah membacakan Al-Quran, surat Toha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Toha ma anjalna alaikal qur'ana litashqa litadzkira liman yasha. Wah, luar biasa. Karena Sayyidina Umar itu orang Arab, tahu apa itu kata-kata yang tercantum dalam surat Toha awal itu. Wah, luar biasa. Gemetar itu ya, Sayyidina Umar. Dia beda. Ya, dia ada kemasukan nilai spiritual Al-Quran, turun Al-Quran ke dalam hatinya, maka dia berubah totalitas dari orang-orang zalim, orang jahat, pembohong, tukang bunuh orang dan sebagainya. Sayyidina Umar menjadi tokoh yang berquran, yang membela Islam, melawan orang-orang musyrik. Luar biasa ya, luar biasa semangatnya. Nah, ketika Ramadan kita membaca Al-Quran, maka akan ada semangat seperti Sayyidina Umar. Ayat-ayat yang kita baca, kita pahami, masuk ke dalam pola pikir kita, masuk ke dalam dada kita, kemudian dicerna antara pola pikir dan zikir, kolaborasi menjadi sebuah semangat yang membara. Ramadan membakar iman, imannya bergejolak dengan dibakar melalui spiritual software Al-Quran yang dibaca dan kita pahami. Wah, luar biasa, luar biasa. Ada sebuah kisah, saya pernah membaca majalah Panji Masyarakat ya, Panji Masyarakat ketika tahun 84-an ya, majalah Panji Masyarakat. Di situ ada tulisan Profesor Dr. Hamka ya. Beliau menulis ya, kemudian ketika ada orang yang memang gak ngerti sama sekali ya, gak ngerti sama sekali ya. Kemudian orang itu memang orang yang jahat, maling gitu ya, memasuki rumah seorang kiai, tokoh agama yang sudah sepuh. Nah, dirindik, ini nih rumah ini. isinya lumayan ya, bisa diambil nih. Dilirik dari pintu ada peti, tempat emas atau tempat kumpulan dirham uang nih. Ya. Kemudian si maling masuk ya, disangka penghuninya tidur, ternyata penghuninya bangun. Ditanya, sedang apa, mau apa masuk ke rumah saya? Bangun kaget. Hei bapak tua, ya bapak tua, serahkan hartamu. Tuh, hartamu tuh, itu tuh. Iya, harta saya nggak punya, cuma itu satu-satunya yang dalam peti. Serahkan buat saya, ambil sendiri satu. Ya, pas diambil, apa kata bapak tua itu? Nah, dibuka isinya.
silakan buat Anda semua. Anda nggak usah maling lagi, nggak usah merampok, nggak usah. Saya kasihkan buat Anda, buka. Jadi tadinya pengen jadi perampok, maling, begal, ya dikasih. Jadi dorakanya nggak jadi, karena dia sudah mengurungkan hatinya jadi maling, tukang maling. Ya kalau di duit negara sih korupsi lah gitu ya. Udah gitu, apa dia? Ternyata bukan nak. Pas dibuka, loh, kok cuma buku kitab? Kitab apa ini? Kata si maling itu kepada bapak tua. Oh, itu Al-Quran nak. Apa Al-Quran itu? Ya kitab suci. Terus kata bapak tua, nah kalau kamu pengen harta, pengen apa, baca itu, nanti kamu dapat. Ya, di situ ada cerita bagaimana mendapatkan rezeki yang halal. Begini, dapat rezeki yang luar biasa, berkah. Ya, bukan rezeki dari maling, nah, ada di situ. Ya, kalau ingin mendapatkan rezeki ada di kitab itu. Akhirnya bapak tua membacakan ayat-ayat tertentu, kemudian diterjemahkan. Si maling melongo, memperhatikan, kupingnya merekam, masuk ke dalam pikirannya, kemudian diolah di hatinya. Iya, benar juga ya. Nah, inilah sebuah proses turunnya Al-Quran ke hati manusia. Kalau dulunya Al-Quran ke Rasulullah, ya, tapi sekarang kita ya yang membaca Al-Quran dan sebagainya, maka berupayalah agar apa yang kita baca masuk ke dalam dada kita dan kita pahami sebagai spirit bekal untuk kehidupan kita, untuk mencari nafkah, untuk bergaul, untuk nikah, untuk dan sebagainya, untuk mengatur pemerintahan. Silakan baca, para pemimpin yang ngerti bagaimana memimpin suatu negeri, suatu bangsa, di mana Al-Quran menggambarkan, mengajarkan sebagai pemimpin. Jangan jadi pemimpin yang dolim, ada Qurannya. Jangan pemimpin kemudian menyesatkan rakyatnya suruh mendukung Anda adalah dolim, Anda pembohong, Anda tukang tipu, Anda tukang tidak melakukan fair kebenaran dalam memimpinnya. Pemimpin penuh dengan hal-hal yang kurang baik, silakan. Ada dalam Al-Quran itu. Sampai-sampai Allah memberikan kepada para pemimpin, ya, hai para pemimpin. Ya. Surat Al-Isra ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Allah menyatakan bahwa manusia, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarnahu mutrafiha fa fasaqu fiha wa haqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Ini ayat buat para pemimpin nih. Hai para pemimpin. Nah, Allah akan menghancurkan negeri-negeri itu, akan dihancurkan negeri-negeri itu oleh Allah. Tapi Allah kasih tahu kepada para pemimpin, para yang bergaya hidup mewah, agar mereka taat dan patuh melaksanakan kebaikan-kebaikan, ya, melaksanakan ajaran-ajaran yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya. Nah, mereka fafasaku fiha, mereka fasik, durhaka. Maka kalau tidak mau taat dan patuh dengan apa yang Allah perintahkan, maka fahaqqu 'alaihal qaulu, hak aku untuk menyatakan bahwa aku akan menghancurkan sehancur-hancurnya. Ya. Luar biasa. Surat 17 ayat 16. Jadi kalau para pemimpin membaca ini harus masukkan ke dalam hati. Para pemimpin, siapapun yang membaca Al-Quran itu supaya diresapi dan
dinyatakan. Itulah ya kata, kalau tidak salah dalam tulisan Panji Masyarakat Buya Hamka itu, itulah sebuah gambaran Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran. Jadi ada yang tanya, kalau gitu Lailatul Qadar di luar Ramadan ada ya? Ya, ini sih hanya sekedar dianalogikan. Ya, jangan kemudian beranggapan Lailatul Qadar di bulan selain Ramadan. Ya, dianalogikan. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan Quran di bulan Ramadan, berubah sikap. Nah, di luar bulan Ramadan siapapun yang membaca Al-Quran dan kemudian ada perubahan sikap, perubahan karakter dan seterusnya, disitulah ya mereka ya seperti ya mendapatkan satu kemuliaan, mendapatkan isi Al-Quran, ya mendapatkan isi Al-Quran, sehingga orang ini mampu untuk berhadapan dengan 1000 orang para dolimin, para orang-orang musyrik, para orang untuk berjalan tandang ke gelanggang, meski seorang mampu bertanding ya adu konsep. Oh, seperti itu. Liyudhirahu 'ala dini kulli. Wah, luar biasa Ramadan ini. Sehingga semangat berquran ketika menjelang Idul Fitri, wah, hidupnya sudah penuh dengan sebuah harapan kepada Allah agar dosanya diampuni. Sebab Idul Fitri itu, nah nanti kita bahas setelah bagian ke-21, 22, kita ke bagian ke-23. Berlanjut bersambung. Demikian kurang lebihnya sekian dulu. Ya, masih bersama LSK dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Cirebon, Ustadz Suparno. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.